Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khusainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat as-sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Aqallul haidhi, sedikit lagi ulangilah supaya lebih paham. Karena semalam tuh sekali wajar masih sekarang upih ya kalau. Aqallul haidhi bermula sekurang-kurang haid selesai maksudnya. Haid itu cepat tuntung. Sekurang-kurangnya itu yaumun walailatun, sehari semalam jika keluarnya itu terus menerus kada bapagatan, maka sehari semalam itu lalu tuntung. Pertama, memenuhi kategori haid sebab 24 jam. Sehari semalam kan 24 jam. Berarti memenuhi kategori haid. Bilanya berhenti, selesai tuntung, bisa itu terjadi. Jadi bisa aja haid orang tadi itu sehari semalaman aja tuntung. Kada mesti harus yang seminggu. Nah, cuma kalau nya sehari semalaman sambatannya, tapi mau dihitung-hitung 20 jam aja keluarnya, belum bisa dikatakan haid. Paham itulah kenapa hadangnya dulu sampai di total 24 jam. Itu kan kalau nya 20 jam aja tinggal 4 jam aja lagi menunggu keluar kada 4 jam ini nah. Sampai kapan menunggunya? Sampai 15 hari. Nah, sampai 15 hari. Ada apa dengan 15 hari? Karena 15 hari ini maksimal masa haid. Paling lama masa haid 15 hari. Nah, maka kita penting menghitung bagi perempuan, bagi si bini, nah laki mamadahi non bini, bahwa haid itu dihitung harinya dari jam. Jangan keluar hari Jumat dihitung Sabtu, Minggu, berarti 15 hari sekadar itu dihitung dari jamnya dulu. Jam berapa haid keluar? Yang pemulaan keluar tuh jam berapa? Oh, jam 1 siang. Nah, maka cara menghitung sehari itu dari jam 1 siang tersebut sampai tetamu pulang tak ke jam 1 dihitung sehari. Itu maksudnya. Karena tetamu pulang ke jam 1 2 hari, tetamu pulang ke jam 1 3 hari. Nah, maka haid seseorang itu ada sama bilangan harinya, jadi langsung dicatat. Oh, tanggalnya ini, jamnya ini. Nah, dari jam itu kita menghitung berapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, sampai kepada hari ke-15, sampai jam 1 5 hari, sampai jam 1 6 hari, sampai jam 1 7 hari, sampai jam 1 14 hari, sampai jam 1 15 hari, pakai jam 2 hari ke-16 benerannya. Nah, padahal jam 2 itu, tapi bagi orang tadi hari ke-16. Paham ya lah. Nah, itu tuh penting tuh, biasanya bini ini jarang mencatat. Nah, pertama lakinya kada menyuruh juga. Kenapa? Kada tahu. Mana suah bercatat gaya bahapal aja. Parasaku haid semalam jana, rasa udah beli gitu. Itu dosa kada kerasaan tuh di rumah tangga. Nah, pertama itu penting mencatat. Yang kedua, kenapa kita harus mencatat? Supaya kita bisa membedakan mana yang haid darahnya, mana yang kada haid. Walaupun keluar darah, bisa saja dihukumi itu bukan darah haid. Nah, jadi ada masa haid maksimal paling lama 15 hari. Ada kita tadi dibedakan sini masa suci. Nah, masa suci aqallut tuhri semalam tuh. Wajib kita hafal tuh mana paham haid untuk ada hafal ngali. Sepaling kurang masa suci di antara 2 haid itu 15 hari. Nah, 15 hari. Nah, masa suci narenya atau dihukumi masa bukan masa haid. Walaupun kena masa suci ini bisa aja keluar darah.
Padahal masa suci, tapi keluar darah bisa. Tapi darah itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Nah, bisa nggak itu? Jadi kadang mesti masa suci itu harus kering, mesti. Nah, tapi itu kena bilangnya di luar jalur peraturan. Nah, bila lebih dari 15. Nah, itu. Jadi kita pahami dulu masa suci bukan berarti harus ada keluar darah, bisa keluar darah, cuma masa suci. Karena itu disebut masa suci, bukan masa haid. Nah, itu. Jadi permulaan itu 24 jam. Orang haid itu paling cepat. Kenapa aja paling cepat? Sehari semalamannya paling cepat karena memenuhi kriteria 24 jam. Jadi bukan sehari semalam ini yaumun wailatun ini yang jadi pembahasannya. 24 jamnya itu nah yang mulainya jadi secepat-cepat haid tadi. Sehari semalam akalul haid. Misalnya ada pertanyaan, la akalul haidi yaumun wailatun. Itu jawabannya. Kenapa sehari semalaman nih? Bukan karena sehari semalamannya, tapi karena ini memenuhi syarat 24 jam. Biar sehari semalaman 20 jam aja. Kada kau dipadakan haid dulu, mahadangi dulu sampai 15 hari dari hitungan tanggal dan jam yang dicatat tadi. Nah, itu dulu. Misal langkah ini lah, keluar haid, misalnya keluar darah nih. Dari jam 1 siang keluar darah, catat tuh jam 1, tanggalnya tanggal berapa, jam 1, maka jam 1 siang itu nah yang tanggal berapakah, itulah hari pertama si perempuan tadi lah, tulis hari pertama walaupun tanggal 25 Januari misalnya, itu hari pertamanya. Nah tatamu pun jam, bila sudah tatamu tak jam 1 hanya sehari semalaman. Nah bila sehari semalaman sampai ke jam 1 tuh keluar terus darah terus menerus, walaupun sedikit artinya basah tarus yang di bawah itu nah basah tarus sampai tatamu jam 1. Nah itu kawa diputuskan bahwa itu haid ngarannya. Diputuskan sudah haid ngarannya tuh. Nah sekalinya sekalinya si orang tadi keluar darahnya tadi sehari semalaman jelas haid apa, isuknya pulang kata mau pulang jam 1 masih keluar jatah terus tuh sampai jam 1, 2 hari sudahnya keluar darah. Nah betul keluar tetamu jam 1, 3 hari sudahnya keluar darah, imbah 3 hari keluar darah stop, kada keluar lagi, maka perlu cek and recheck. Kan kerasaan, kada keluar tuh kerasaan. Nah rasa kada ada lagi dilihat di subtik kada ada. Nah ambil lagi kapas atau kapuk atau kelambu borok terserah. Nah yang kering jangan yang basah. Nah dimasukkan ke situ, lihati dengan seksama dalam tempo singkat-singkatnya. Nah lihati ternyata memang kering kapuk atau kapas tadi, berarti patut kita menduga haid berhenti walaupun 3 hari aja. Nah jadi walaupun 3 hari aja atau walaupun 4 hari aja atau walaupun 5 hari aja, maka kita cek dulu. Nah, maka kita ada bisi dugaan mungkin haidku cuma 4 hari, mungkin haidku cuma 5 hari. Bila itu sudah dianu lihat kering, bila masih basah aja berarti masih haid, karena masih keluar darahnya itu. Nah, kenapa kita kada wani memutuskan bahwa sudah berhenti haid walaupun dugaan kuat berhenti haid, tapi kada wani memutuskan karena masih dalam masa 15 hari. Pahamlah? Nah, kan masa maksimal haid 15 hari, artinya masih kemungkinan keluar darah, dan darah itu darah haid bila keluarnya masih dalam masa 15 hari. Nah, cuma kita lihat kering ya. Lagi pun sekali kapas kajal ke dalam sedikit kering. Nah maka kayak apa nangka ini, karena rasa yakin bandar sudah tuntung haid ya, kalau lalu wae mandi wajib bisa contohnya mandi wajib sembahyang apa segala macamnya. Kalau 2 hari kemudian keluar pulang, kan tadi 3 hari aja lah kok, 2 hari kemudian keluar pulang. Nah keluarnya banyak kah sedikit kah, karena itu keluar masih dalam masa haid dihukumi darah itu darah haid. Sejam ke 2 jam ada masalah, no problemo, karenanya masih keluar dalam masa haid 15 hari maksimal dari tanggal jam yang nyecatat tadi. Sekalinya keluar sehari, keluar 2 hari, nah keluar 3 hari, 3 hari juga pulang, jadi kan 3 hari juga sudah ya Allah,
3 hari sudah. Nah, betul kering pulang sekalinya. Japai pulang kering. 3 kali ini manu pulang memastiin kering sudah. Nah, saya yakin sembahyangnya pulang mandi wajib dulu. Mandi wajib dulu. Imbah tuh sampai 15 hari kemudian kada keluar lagi. Kada keluar lagi nih. Nah, maka keputusan hukumnya yang penting kita tahu keputusan hukum kayak apa itu masalahnya. Maka 3 hari pertama keluar darah dan 2 hari berhenti keluar darah dan setelahnya 3 hari pulang keluar darah, di total berapa hari? Berapa? 8 loh, 6 dari siapa dah? Nah ini 3 keluar darah, berhenti keluar darah 2 hari, keluar darah pulang 3 hari, 8. Nah 8 itu masih dalam masa 15 hari, belum keluar dari masa 15 hari. Maka 8 hari ini tuh dihukumi hari haid. Walaupun 2 hari di tengah-tengah kada keluar haid, kada keluar darah, tetap dihukumi masa haid. Maka haidnya orang tadi 8 hari. Keputusan hukum. Pabilainya memutuskan setelah 15 hari dulu, hanyarnya memutuskan. Alhamdulillah. Nah maka 3 hari keluar darah, 2 hari kada keluar, 3 hari keluar darah, 8 hari. 8 hari lah si orang tadi haid, karena ini sudah memutuskan di hari ke-15. 8 hari aja keluar. Nah maka selama 8 hari itu selama 8 hari itu yang dihukumi haid tadi tuh sebenarnya boleh kada sembahyang. Kan 8 hari kada wajib sembahyang lah. Orang haid tuh wajib sembahyang. Wajib kada ingat pulang. Nah kada wajib sembahyang loh. Jadi seandainya 2 hari itu kada sembahyang, ada apa sebenarnya? Cuma tadinya kan terlanjur sudah sembahyang. Nah apa hukumnya? Kada apa-apa berdosa lah, kada berdosa, kan cuma menduga aja, menduga tuntung haid, bukti dugaannya kuat kering. Nah coba seandainya kada sembahyang, kada berdosa. Nah beda kalau bulan puasaan, bulan puasa. Ada kalau sebelum bulan puasa yang tadi aja diputuskan nyanyuk kina yang sembahyang aja dulu. Nah jadi jelasnya yang dibatakun amun ulun panjang keluar darah 5 hari aja. Nah apa hukumnya? Haid hukumnya apa kalinya? Berarti 5 hari masa haidnya. Betul keluar pulang aja 5 hari. Nah, berarti kan dari awal sampai ke 5 hari, kan tadi 5 hari stop, 5 hari keluar darah, 5 hari stop, sekalinya keluar pulang 5 hari. Berarti berapa haid masa haidnya tuh? Total 15 hari caranya. Itu caranya. Nah, yang mengisi masa-masa itu masa-masa yang masa-masa kada keluar darah tuh. Tadi kan 3 hari keluar darah, 5 hari misalnya yang kada keluar darah. Nah keluar darahnya 3 hari aja. Imbah tuh 5 hari kada keluar darah. Lawas kada 5 hari nih. Nah sekalinya imbah nintuh pulang, sehari itu berturut-turut lah. Nah berturut-turut. Nah, artinya keluar terus darahnya tuh. Sekalinya keluar kurang darahnya. Nah sekeluarnya beberapa hari misalnya 3 hari ya misalnya. Nah, berapa hitungnya jumlah total bang dulu? Pertanyaan supaya memudahkan dulu. Berapa tadi? 3 hari keluar darah pemulaan. Ada keluar lagi 5 hari. Keluar pulang darah 3 hari. Berapa? 11. Nah, kita sudah berada di hari ke-15. Imbah yang keluar darah 15 hari ini tuh, yang 5 hari tadi, imbah tuh kada keluar lagi sampai hari ke-15. Nah, maka apa hukumnya tadi itu? Haid seluruhnya lah. Haid lo kak? Nah, tuh paham sudah itu lah. Nah, permasalahan yang kedua pula. Nah, yang ini nih. Itu apabila dalam sehari yang semalam itu keluar tarus, artinya basah tarus. Nah, titikan lah. Nah ini ada ini kasusnya pulang, kasusnya ini memang keluar hari-hari, keluarnya hari-hari.
Nah, hari-hari keluar cuma kada banyak. Bah keluar sejam, 2 jam, 3 jam, ada keluar lagi, dilihati karing ya. Isuk pulang keluar pulang sejam, 2 jam, 3 jam, itu karing, dilihati karing. Isuknya pulang keluar pulang 2 jam, betul dilihati karing pulang. Nah, sampai hari-hari sampai ke 15 hari itu keluar aja terus hari-hari. Cuma setelah dihitung total seluruh keluar, jamnya dihitung tuh, nah kan ada karing dalam sehari, ada keluar, dihitung ada sampai 24 jam. Nah, hanya 23 jam. 23 jam aja totalnya, padahal hari-hari keluar tuh. Cuma hari-hari juga ada karingnya dan banyak karingnya pada keluarnya. Nah, ini namanya haid kredit. Nah, ada nang kini bininya nih batakon hari-hari jangan gue keluar aja, cuma betul karing. Karena isok pulang pulang sedikit karing pulang. Nah, yang keluar yang basah-basah tuh, nah berapa jam sehari hitung? Di total sampai 15 hari di total berapa jam? Oh, 23 jam aja. 23 jam aja. Nah, maka darahnya tadi walaupun hari-hari keluar, nah tapi kada sampai 24 jam kada kawa dipadahkan haid. Berarti darah itu darah istihadhah narannya. Karena darah istihadhah, maka sebenarnya si orang tadi wajib sembahyang. Maka sudah terlanjur kada sembahyang, paksain qadha tuh. Kita yang kada paham nih, ini dikira darah itu darah haid. Kada yang kada mengqadai haid aku aja. Nah, makanya penting kita mengetahui darah basahnya keluar nintu tuh. Penting mengetahuan nih. Sebab syaratnya haid itu kriterianya pertama dulu lah, yang supaya kita yang banyak kada tahu tuh. Amun yang umur sudah 9 tahun paham aja sudah. Bukan sesudah melahirkan paham aja sudah ya. Kalau ini yang masalah 24 jam ini, nah totalnya tadi. Menghitung 24 jam itu selama rentang waktu 15 hari. Nah, mainnya masalah kedua pulang pemahamannya. Nah, misalnya bangsa kalinya dari hari pertamanya keluar darah banyak karingnya, banyak ada keluar nih. Hari kedua keluar darah tapi banyak karingnya juga, ada keluar lagi. Nah, dihitung-hitung hari ke-14 sudah nih, hari ke-14 hanya keluar darah 23 hari. 23 jam, berarti sejam aja lagi ya kalau nah hadang isuk kai udahan sejam lagi keluar darah ya kalau. Nah, isuk hari ke-15 sekali hadang keluar darah 3 jam. Nah, berapa totalnya tuh? 26. Nah, berarti selama rentang waktu 15 hari itu darah haid kah kada kah? Darah haid. Makanya sembahinya kada sembahyang tadi kada apa-apa lah. Kada apa-apa, kada diqadhanya ya kalau. Paham jalan ini. Itu yang masalah 24 jam atau sehari semalaman dulu. Nah. Ini kenapa sakit mamadehi bini atau hendak babini wajib lakian paham. Memang lakian fardu kifayah bang paham. Sekampungan kada lalakian kada yang pahamnya masalah haid berdosa sekampungan. Nah, untung pian paham berataan. Nah, itu masalah 24 jam. Cuma di sini padahkan wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Nah, kebanyakannya 6 hari atau 7 hari. Haid itu yang normalnya. Nah, jadi bilainya haid sampai 6 hari karing. Sangka baik di kita langsung ya mandi wajib. Sembahyang ya biasa. Berarti masa sucinya berapa sisanya tuh? Kalau 6 hari, masa sucinya berapa? 24 hari. Nah, bilainya kada keluar lagi sampai batas maksimal masa haid 15 hari, selamat berarti 6 hari haidnya. Karena bulan kena 6 hari pulang, udah 6 hari aja terus. Kada masalah, kada ngali mah hitung. Nah, yang bisa jadi masalah yang bisa batakun ke guru itu imbah 6 hari keluar, sekalinya keluar pulang. Isuknya keluar pulang. Nah, iya kada ini masalahnya.
Nah, maka perlu kita memahami keluar pulang itu nah dalam masa 15 hari kada dari hari pertama jam pertama itu. Bila keluar terus tuh masih dalam masa 15 hari maksimal haid, nah dikategorikan haid keberadaan. Maka ada orang yang haid tadi sampai 8 hari ada. Maksimalnya 15 hari. Pahamailah. Nah, karena ada sekalinya haid tadi sudah 15 hari keluar sampai ke sempurna 15 hari. Tadi kan jam 1 tadi keluarnya dicatatnya lah. Sampai ke jam 1 pas 15 hari. Sekalinya tak ke jam 2 masih keluar aja terus, maksudnya basah aja tuh. Ada keluar darah kayak air mancur tuh. Mun yang setengah bulan kayak air mancur. UGD sudah. Nah, ini kan basah gitu nah. Nah, berarti kan haid aja terus tuh, artinya ada bujur-bujur tiis. Maka jam 2 setelah jam 1 masuk ke hari ke-16 tuh. Nah, terpenuhi syarat istihadhah namanya. Syarat seseorang untuk mengalami istihadhah 2. Pertama, lebih 15 hari. Yang kedua, dari jam yang ke-15 hari itu sampai masuk ke jam yang ke-16 hari bersambung darah keluar. Nah, maka orang tersebut mengalami istihadhah. Arti istihadhah ini darah yang keluar itu nah, yang semasa itu nah bercampur dua darah haid dan darah istihadhah. Padahal sebenarnya keduanya sama aja darah penyakit sebenarnya, cuma sambatannya aja belain. Nah, maka dilihat ya, sekalinya hari ke-16 sempurna keluar. Kalau basah terus tuh, hari ke-17 basah sampai hari ke-20 dihitung dari menghitung jam yang pertama tadi, berarti 20 hari keluar darah. Nah, kayak apa caranya itu menentukan? Nah, maka caranya menentukan setelah hari ke-20 tiis tuntung aja kita. Ada lagi dilatih karing, dia timbang buka pang upang ya. Misal orang laki misalnya nih, laki menyasar juga mana aja. Misal ya. Nah, namun sudah laki menyingok karing, bersintar segala macam karing, walaupun 20 hari sudah keputusan hukum. Supaya kita tahu yang mana haid, yang mana istihadhah. Sebenarnya ini rumit sebenarnya kalau dari kitab itulah. Cuma kita ambil kaul yang kedua, yang rumit ini kan melajarkan insyaallah mungkin di brokoli karena bila ada acara pengajian ibu-ibu lah khusus. Nah, itu yang mengetahui darah kuat, darah lemah. Cuma kita ambil yang kaul kedua yang lebih mudah aja. Mengetahui darah haid gampang. Lihati haid kebiasaan kita sebelumnya. Haid kebiasaan kita sebelumnya misalnya 8 hari. Sebelumnya biasanya 8 hari haid. Nah, jadi sucinya kan 22 ya kalau karena 8 hari haid 22 sucinya kayak itu kebiasaannya. Nah, maka yang 20 hari sekarang ini nah, yang kita mengalami istihadhah ini nah, 8 hari masa haid mengumpati kebiasaan sebelumnya. Nah, sisanya berapa hari tuh? Kan 20 hari, sisanya berapa? Nah, 12 itulah yang disebut istihadhah. Apabila 12 hari itu kita akan sembahyang, maka diwajib diqadha yang 12 hari itu. Maka keluar darah aja, memang keluar darah, campuran kadang murni haid, ada istihadhahnya di situ. Jelas lah. Nah, jelas itu masalahnya, masalah bilanya lebih dari 15 hari keluar darah. Cuma syaratnya lah bersambung. Dari hari ke-15 memasuki ke jam hari ke-16 bersambung darah keluar. Nah, cara perhitungannya kayak itu. Amun misalnya bang ada bersambung, lain lagi kisahnya. Nah, lalu berikutnya yang semalam yang dibahas yang pintauan itu. Nah, itu kan belum tentu jalannya kalau jadi bingung ngapain. Nah, yang kayak ini contohnya nah. Orang ini sudah tuntung haid. Nah, tuntung haid ya kalau nah tuntung selesai sudah haid lalu keluar darah setelah 15 hari. Nah, itu masalahnya lah berapa contohnya 17 hari kah setelah 15 hari masa suci karena kan aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Paling sedikit masa suci memisahkan antara haid pertama dan haid kedua itu 15 hari. Ya kada? Nah, kita ini sudah tiis, kada keluar lagi darah sudah 15 hari lebih. Berarti tuntung sudah haid pertama tuh.
Seandainya keluar pulang darah, mungkin itu haid, mungkin. Memang kan syarat haid itu kan harus lebih 15 hari dulu, hanya dipadakan haid, tapi cuma itu hanya satu syarat. Maka judul padakan boleh jadi ya kalau tunggu dulu syarat yang keduanya apa sampai ke 24 jam. Nah, jadi kan tuntung haid sudah, lalu 17 hari kemudian keluar darah. Selama 17 hari itu kan ada keluar darah nih, imbah 17 hari keluar darah. Pahamlah. Nah, haid kah kadakah? Ada mendakan haid, mendakan kada. Ya boleh jadi kada, boleh jadi haid. Nah, yang nyata dulu syarat haid sudah ada satu terpenuhi, lebih melewati masa suci 15 hari. Nah, syarat yang kedua dulu sebetulnya lagi dihadangi, nah 24 jam kada masa keluarnya. Bila sudah memenuhi 24 jam hanya kita putuskan haid. Nah, ternyata walaupun sudah 17 hari kering batu keluar pulang, ternyata ini haid biasanya, tapi keluarnya tadi cuma 20 jam, belum dipadakan haid dulu, hadangi dulu. Berarti ini naranya permasalahan haid kedua pulang bahasa. Pahamlah. Nah, sekarang contoh pulang ini. Ini harus dituahkan, ada itu kada paham. Mau baca gini aja sudah mengerti kita. Keluar darah 10 hari. Hari-hari keluar darah ini yang basah lah. Nah, 10 hari. Dari tanggal jamnya catat sudah total 10 hari. Nah, ulun bertakon, haid kah kada kada? Keluar darah 10 hari. Haid kada? Oh, kenapa bisa ada? Keluar hari, 8 hari bisa ada. Nah, dilihat dulu lebih kada 24 jam. Ya kalau ternyata lebih 24 jam. Haid kada? Haid. Bahkan ternyata hari-hari itu basah aja terus, keluar terus, kada karing terus. Berarti kan nyata sudah haid. Haid 8 hari diputuskan. Betul karing. Dan memang kebiasaannya 8 hari terus. Orang kan 7 harinya 8 hari. Apakah Jo tuh anak berhujung terus? 7 harinya 8 hari. Nah, 8 hari kalau haid kebiasaannya. Nah, imbah nintu sekalinya karing. Masa karing ini cuma 10 hari. Masa kada keluar darah nih cuma 10 hari. Sekalinya keluar buang darah. Nah, keluar buang darah. Paham lo pengisahnya dulu nih. 10 hari masa haid diputuskan haid karena melebihi 24 jam sudah. Masa haid 8 hari, 10 hari. 10 hari hitungin lah, ada ngalih lah sebelum menghitung, ada ngalih, nah 8 hari ngalih pian menghitung. Enggak 10 hari masa haid keluar darah. Betul karing mandi wajib segala macam, karing. Karingnya selama 10 hari. Berapa hari sudah totalnya? 20 hari. Nah, keluar darah 10 hari dihukumi haid karena lebih 24 jam dihitung. Karing kada keluar lagi 10 hari, maka anggap disebut masa suci nih toh 10 hari. Tapi setelah 10 hari keluar pulang darah. Ulangi contohnya, ini supaya paham nah. 10 hari keluar darah, diteliti jam-jamnya segala macamnya, memang dasar 24 jam tuh kali 8 dasar bujur-bujur memenuhi syarat kriteria haid. Nah, 10 hari ini tuh dihukumi haid. Sekalinya ampi haid sehari, 2 hari, 3, sampai 10 hari, karingnya 10 hari aja keluar darah pulang. Berapa hari keluar darah? Terserahnya. Ini berapa hari kan? Keluar darah. Nah, pertanyaannya darahnya itu nah darah apa? Dihitung darahnya keluar yang imbas 10 hari ini 3 hari itu keluar darah terus. 3 hari itu berarti kan 3 kali 24 jam dah memenuhi syarat sudah tuh 24 jam 3 kali. Nah, darah haid kada istilah tuh apa? How. Yalah. Oh. Nah, ini mau pahamnya mengerti kriterianya darah haid kah? Yang haid angkat tangan.
Siapa sini yang haid angkat? Ulun aja bandar dah. Nah, pada laki yang haid ya. Siapa yang haid jalan aja. Ada juga laki yang haid lah soalnya. Nah, maka darah yang setelah 10 hari kering itu jelaslah itu bukan darah haid. Karena syarat darah haid mutlak didahului oleh masa suci 15 hari. Nah, karena di sini berangkat aqallut tuhri, paling sedikit masa suci di antara 2 haid 15 hari. Berarti dari istihadah narannya. Bilanya keluar terus tetap wajibnya sembahyang di situ. Nah, maka cara sembahyangnya kayak apa? Kayak seorang sisil baul semalam, kajal, kapas, bujur-bujur jangan sampai tak keluar, hanya tutupi lawan di plus ke apa. Tapi dibersihi dulu sebelum kajal itu, karena walaupun mencucur segala macam, itu dimaafkan aja, langsung bawa wudu, langsung sembahyang. Nah, jelas saya itulah. Kan sampai ini kita ke masalah nifas lah, sudah bisakah belum lah? Nah, sudah tuntung sudah entolah. Jadi masalah haid kira-kira cukup, harus usah dibahas lagi. Ya kalau nah cuma ada sedikit yang perlu kita paham. Bila haidnya datang di waktu kita masuk waktu sembahyang, waktu sembahyang haid tiba. Misalnya waktu sembahyang zuhur, sudah masuk waktu sembahyang zuhur, datang haid, berarti kita kata waktu sembahyang zuhur lagi tuh. Ya kalau sudah haid bang, haram sembahyang zuhur. Ya kada. Nah tapi zuhur yang waktu haid datang itu wajib diqadha. Apabila mengqadhanya karena bila sudah tuntung haid berikutnya, bila sudah tuntung habis masa haid wajib diqadha. Apabila datangnya haid itu sebelum datang haid tuh waktu zuhur sudah masuk loh kok. Cuma seandainya inya menggawi zuhur sempat aja sebenarnya. Cuma inya balalambat kaina sampai datang haid. Nah, maka inya belum menggawi zuhur, padahal seandainya waktu antara masuk waktu tuh sampai datang haid banyak benar waktunya. Sejam sesudah masuk waktu zuhur hanya datang haid sejam tuh kalau berapa rakaat tuntung. Nah, beda kalaunya misalnya masuk waktu zuhur, anggaplah masuk waktu zuhur jam 12. Ya kalau semenit kemudian datang haid. Nah, kira-kira jam 12 semenit tuh datang haid loh. Semenit tuh kawalah kita sembahyang segala macam. Kada kawa. Nah, maka zuhurnya itu kada diqadha. Perlu diperhatikan tuh. Itu apabila datangnya haid, maka itu permasalahannya. Nah, sekarang pulang tuntungnya haid, tiisnya haid, karingnya haid itu apabila tuntungnya haid tadi misalnya di waktu sembahyang juga. Nah, ini hati-hati juga dilihat juga. Maka tuntungnya haid di waktu sembahyang, waktu yang ibaratnya waktu zuhur misalnya. Nah, jam berapa zuhur masuk? Jam 12. Jam 1 selesai haid. Itu kada masalah. Langsung mandi wajib, langsung gawi sembahyang zuhur karena jam masih jam 1. Kan masih dalam waktu ya kalau ada masalah nang itu. Masih kawa menggawi. Nah, ini permasalahannya mipit benar. Paraak benar ke asar. Ya kalau kita sekalinya kalau tuntung haid nih sampai kering sudah, cuma parak benar ke asar.
Nah, dilihat ya, bila kita masih kawam mengucapkan Allahu Akbar, takbir, masuk waktu asar. Nah, ya kalau masuk waktu asar, nah maka zuhur ini kan belum kawa digawe lagi nih. Ya kalau karena sudah tak asar, zuhur ini diqada juga. Maka kan sempat nggawi aja, ini lain permasalahan yang di awal tadi, yang tiba ini tiis haid, yang datang haid. Makanya kada sempat menggawi aja, cuma sempat mengucap Allahu Akbar. Masuk waktu asar, asal sempat mengucap Allahu Akbar aja, misalnya setengah menit lagi asar, hanyar tuntung tiis, setengah menit sempat ada kita mengucap Allahu Akbar, sempat aja, maka zuhur ini diqada tuh, walaupun asar sudah masuk, tapi tiisnya tadi kan mendekati asar, kawaji kita mengucap Allahu Akbar, sempat, paham rapi ini? Nah, setengah menit lagi asar masuk. Nah, imbatuh tuntung. Lalu kita berasikan masuk waktu asar sudah. Zuhur ini kayak apa nasibnya? Diqada. Nah, ini berlaku untuk seluruh sembahyang. Bila terjadi kayak itu kasusnya, amun nyawa sampai waktu zuhur, berhentinya haid tadi jam 1, jam 2 itu ada masalah. Justru saya pikirkan kayak apa aja. Iman diwajib dulu. Gak bisa sembahyang zuhur kan waktunya masih ada. Nah, jelas lah. Nah, sekarang tambahan pulang. Apabila berhentinya, ini khusus 2 waktu aja lah. Di waktu isya dan di waktu asar berhentinya. Dihafal nih, wajib hafal nih. Apabila berhentinya di waktu asar, berhenti haid nih, karing tiis, dan di waktu isya, 2 waktu nih. Nah, berhentinya misal imba asar jam 4 asar ada berhenti. Nah, maka gawe ya sembahyang asar dulu. Nah, kena sembahyang zuhur itu diqada. Diqada sembahyang zuhur tadi. Di khusus 2 waktu aja. Waktu asar berhenti haid atau waktu isya berhenti haid. Waktu isya berhenti haid, waktu isya jam berapa? Panjang ada jam 8 waktu isya sudah, ada jam 7 waktu isya sudah. Nah, berhenti haid di situ gawe ya semua isya, maghrib tadi diqada. Nah, itu aja pengecualiannya, hafalan itu berhentinya tidak salah. Jadi bila berhenti haid di waktu asar dan di waktu isya, maka gawe dulu isanya, mandi wajib dulu, karena sembahyang yang sebelumnya itu nah diqada. Itu hanya 2 hari itu aja. Nah, yang lain dari itu harus dipikirkan supaya jangan nyanyuk. Nah, tuh haid pulang sedikit lagi nah supaya kita kena isuk langsung ke masalah syurutus salat lah. Itu dipadahkan sambungannya halaman 13, aqallun nifasi, halaman 13 baris kedua tuh. Aqallun nifasi, paling kurang masa nipas pulang. Nah, nipas ini darah yang keluar mengiringi setelah melahirkan, mengiringi melahirkan toh. Nah, darah nipas naranya sepaling sedikit masa nipas itu majjatun. Di sini diartikan seperludahan. Arti seperludahan tuh cus keluar ampihai. Tapi yang keluar tuh darah, lain ludah lah. Ini seperludahan itu ludah aja kada. Maksudnya model kayak kita beludah, darah tuh keluar sekejap mata aja. Nah, itu paling paling sedikit nih pas keluar, ibarat tuh kada keluar lagi. Paling sedikit. Nah, itu dulu paling sedikit. Ini pernah terjadi. Wa ghalibuhu, kebanyakannya arba'una yauman, 40 hari. Kebanyakannya wajib juga paham. Wa aktsaruhu, nah paling banyak masa nipas, ada mau lebih dari ini walaupun masih keluar darah, tapi paling banyak masa nipas situna yauman, 60 hari paling banyak. Yang 40 hari itu bang kebiasaannya aja, bisa aja kena orang nipas itu cuma sehari 2 hari, bisa lah sehari 2 hari bisa, seperudahan aja bisa. Ya kalau nya bisa salah paham dia. Kadang 40 hari dulu hanya mandi wajib aja.
Munnya karing bapak, kasihan laki. Amun saminggu sudah karing, bukti karing, ya tadi kapas diambil. Hati-hati. Saminggu tuh karing ada keluar lagi. Nah, cuma dihadangi juga ini semasa 15 hari. Nah, sama nang kayak itu. Misalnya kayak ini, keluar darah imbah beranak nih. Imbah beranak keluar darah seharian keluar darah aja. Cuma kan ada banyak pang, nah kayak becicir basah aja tuh. Saatnya karing. Karing diperiksa bisa karing 2 hari karing. Betul keluar pulang 5 hari. Betul karing. Nah, cara menghitungnya kayak haid biasanya. Dari inya pamulan keluar darah tuh dihitung jamnya. Tatamu jamnya itu sehari juga. Nah, ditunggu sampai 15 hari. Walaupun ada masa-masa karingnya, kan keluar sehari tadi, betul karing 5 hari. Keluar kurang darah 5 hari. 5 seharinya tuh bisa keluar terus tuh. Nah, total berapa hari itu? 11 lah. 11 karena 11 itu dalam masih masa 15 hari. Nah, maka ke 11 hari itu dihukumi masa nifas darahnya. Nah, bila paham haid tadi paham Jun ini? Sama nang kayak itu. Jadi dihadangi juga dulu sampai 15 hari. Nah, misalnya Bang, misalnya nih lah. Ini masalah nipas. Jadi pertama dulu kita pahami nipas tuh bisa sehari aja itu karing. Bisa 2 hari aja itu karing. Nah, bisa juga kina yang seperbulan tadi ya kalau. Nah, cuma kebanyakannya 40 hari Bang, kebanyakannya jisim golibuh 40 hari kebanyakannya. Nah, bisa juga ada keluar. Nah, imbah Pak ada keluar darah lalu. Keluar yang banyu beranak aja. Ada keluar darah, tunggu ya dulu sampai 15 hari. Bila sudah 15 hari kada keluar darah, berarti memang kada bernipas orang itu. Dan ingatlah nipas itu hanya sekali, satu masa setelah melahirkan. Jadi syarat dipadakan nipas pertama setelah melahirkan. Yang kedua sebelum masih dalam masa 15 hari. Dan hanya satu masa itu. Beda kalau haid kan, haid itu ada masa suci, haid pulang, masa suci, haid pulang. Mau nipas kan ada, lupa nih mbah nipas masa suci, nipas pulang masa suci pulang, nipas ada naon kayak itu, nipas tuh sekali aja. Nah, pertanyaannya yang paling kita pahami dulu nipas adalah ini bagi ibu-ibu perempuan ini, nah 15 hari setelah keluar darah pertama imbah melahirkan itu, nah sampai 15 hari disitulah yang disebut masa nipas namanya. Hendak berapa hari kan? Apa masa? Ditunggu dulu keluar kada sampai 15 hari. Bila kada keluar lalu selamat. Tapi kalau sudah ada keluar, nah berarti ada bernipas darahnya. Nah, main lah. Nah sekarang masa antara darah nipas ya kalau karing. Jadi masa darah keluar dari nipas itu kan bisa seminggu, bisa sehari, bahkan bisa yang seperludahan, bisa juga kebanyakannya 40 hari ya kalau. Nah, sekalinya sidin itu cuma seminggu nipasnya. Keluar darahnya tuh cuma seminggu. Betul ada keluar lagi? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai lebih 15 hari karingnya itu Nah, berarti berhentilah sudah masa nipas. Nah, disitu kita mengetahui berhenti masa nipas. Karingnya tadi sudah 15 hari kada. Bila sudah 15 hari karingnya, berarti berhenti sudah masa nipas. Berarti nipas orang tadi cuma 7 hari tadi. Paham lah ini? Bisa pulang sekali nah. Supaya ini masalahnya kita esok ada lagi membahas ini. Nah, imbah melahirkan keluar darah, keluar basah terus keluar sampai 10 hari keluar darah. Betul karing, kita kan pasti berpikir hampir kah sudah aku di masa nipas, buktinya karing. Nah, mengetahui bahwa nipas itu sudah selesai, lihati karingnya itu berapa hari. Ternyata karingnya tadi sampai 15 hari. Dari hitungan tadilah yang jam tadi nih 15 hari, berarti masa nipasnya tadi cuma 10 hari tadi. Imbah 15 hari keluar pulang darah apa itu? Tapi sudah 15 hari mungkin darah haid.
Mun darah nifas lain sudah, karena sudah melebihi 15 hari. Mungkin darah haid. Kenapa mungkin? Karena memenuhi satu syarat, didahului masa kada keluar darah 15 hari. Nah, amelah sekalinya keluar, lihat ya hadangnya dulu 24 jam kada. Oh ternyata 24 jam haid lah dia. Nah, pahamlah. Misalnya kayak ini pulang contohnya, nah, supaya paham yang beranakan nih ya. Kalau keluar darah 10 hari, imbah melahirkan, kering keruntang gersang kayak pulau Sahara sana. 10 hari juga keringnya. Keluar darah pulang 10 hari, basah terus hari-hari, betul kering pulang, keruntang kayak gunung Sahara. 10 hari, berapa puluh hari sudah? 40 hari sudah ya kalau 40 hari sudah. Nah, betul kering pulang, kerontang. Karingnya berapa hari? 10 hari. Berapa hari sudah? Sekalinya keluar darah pulang 5 hari. Berapa hari sudah? 55 kada? 45, 55. 55 sudah. Nah, 55 sudah. Ima tuh karing pulang. Nah, karing pulang. Sekalinya karingnya tadi sampai 20 hari karingnya. Nah, bingung tuh. Berarti yang 55 nih itu dihukumi nifas. Karena yang 55 itu kenapa dihukumi nifas? Karena masih dalam masa 60 hari. Nah, maka kada keluar tuh ya. Kayak hukumnya kada keluar tuh, tetap dihukumi masa nifas walaupun karing. Kenapa aja? Karena masanya tadi masih dalam kategori 60 hari. Karena aksaruhu situna yauman. Selama-lamanya masa nifas 60 hari. Nah, walaupun kada keluar darah tadi, maka 55 hari itu nah masa nifasnya. Jadi seandainya inya kada sembahyang segala macam, dia yang masa karing tuh kada berdosa. Cuma seandainya yang sembahyang bang jaga-jaga kan karing tuh mandi wajib ke dulunya sembahyangnya kada berdosa juga menggawin itu. Karenanya dugaannya sudah tuntung. Paham ya lah. Nah, sekarang terakhir. Nah, terakhir benar nih. Keluar harus darah. Ya kalau keluar sampai 60 hari keluar darah. Oh, berarti kan lawas benar jarang bang terjadi ini lah 60 hari ya kalau masalahnya bisa begini pulang ngakin ini yang 60 hari keluar darah harus ya kalau nah jarang terjadi. Jadi Tuhan tuh maha adil juga. Nah ini tuh jadi 60 hari misal keluar darah lebih 60 hari masih keluar. Nah dilihati jadi istihadah tuh bisa terjadi pada haid, bisa juga terjadi pada nifas. Nah bisa juga terjadi pada orang nifas. Lihati syarat istihadah pada nifas sama dengan syarat istihadah pada haid. Pertama lebih 60 hari, kedua bersambung 60 hari. Jam tadi kan anggap dari jam 1 tadi menghitung ya, kalau jam 1 sampai ke jam 1 sehari, jam 1 2 hari, ini ke 60 tuh darahnya keluar pas 60 hari sampai ke jam 2 berarti masuk ke 61 hari tuh masih darah keluar, terpenuhilah disebut berarti orang tersebut mengalami istihadah pada nifas narangnya. Nah, sekalinya sampai 100 hari keluar darah mulai imbah yang beranak tadi berarti istihadah tuh. Kayak apa cara menghitungnya? Sama kayak haid tadi menghitungnya sama. Bila inya pernah melahirkan, nah ini bedanya sedikit lah. Bila inya pernah melahirkan, makanya menuruti kebiasaannya melahirkan dahulu. Berapa hari masa nifasnya? 8 hari aja ya. Nah berarti 8 hari aja masa nifasnya, walaupun 100 hari itu sisanya tuh mau kada benar tuh mbahyangnya. Lucut kada? Lucut. Oh kada ingat ya. Nah bagus pada kada ingatnya sudah. Ada ingat aku aja berapa hari habisnya masa semalam tuh. Masalahnya aku nih amnesia juga bang ya. Jadi kepada kada ingat ya sudah. Walaupun kita nih pernah melahirkan, cuma mas nifas semalam tuh kada ingat. Namun kada ingat maumpati galibuhu kebiasaannya.
100 hari keluar darah, imbah melahirkan, maka yang dihukumi masa nifas cuma 40 hari, sisanya istihadhah. Paham itulah. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullih ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.